Tema, Pemilu dan Demokrasi di ASEAN. 1. Pengantar pemilu dan demokrasi. Pengertian pemilu dan demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi. Hubungan antara pemilu dan demokrasi. 2. Peran pemerintah dan Kementerian Luar Negeri. Peran pemerintah dalam pemilu. Tugas Kementerian Luar Negeri terkait pemilu. Hubungan diplomatik dalam konteks pemilu. 3. Peran atase di ASEAN. Tugas atase terkait pemilu. Fasilitasi pendaftaran pemilih di luar negeri. Koordinasi dengan pihak berwenang setempat. 4. Partisipasi diaspora dalam pemilu. Hak dan kewajiban diaspora dalam pemilu. Peran PPLN dalam mendukung partisipasi diaspora. Contoh kasus partisipasi diaspora di ASEAN. 5. Perlindungan kesehatan dan keamanan petugas pemilu. Tugas Kementerian Luar Negeri dalam menjaga kesehatan petugas. Protokol keamanan selama pemilu di luar negeri. Kasus contoh perlindungan kesehatan petugas pemilu. 6. Koordinasi dengan lembaga internasional. Peran Kementerian Luar Negeri dalam kerjasama internasional. Kerjasama dengan lembaga PBB dan ASEAN terkait pemilu. Pentingnya koordinasi global dalam meningkatkan integritas pemilu. 7. Dinamika pemilu di ASEAN. Perbedaan dan persamaan pemilu di negara-negara ASEAN. Tantangan dan keberhasilan dalam pemilu ASEAN. Implikasi pemilu terhadap diplomasi dan hubungan antar negara di ASEAN. 8. Tantangan dan strategi menghadapi tantangan. Tantangan yang dihadapi petugas pemilu. Strategi untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi pemilu. Peran masyarakat dan media dalam menghadapi tantangan pemilu. Catatan: soal-soal ujian dapat berfokus pada pemahaman konsep dasar, penerapan prinsip demokrasi dalam konteks pemilu, peran lembaga terkait, dan contoh kasus yang relevan dengan tema pemilu dan demokrasi di ASEAN. Dalam konteks tekanan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden, beberapa contoh pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi meliputi: 1. Intimidasi atau ancaman fisik. Jika terdapat ancaman atau tindakan intimidasi yang bersifat fisik terhadap calon atau tim kampanye mereka, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius. 2. Penggunaan sumber daya negara secara tidak adil. Jika penguasa atau lembaga pemerintah menggunakan sumber daya negara untuk mendukung atau merugikan calon tertentu, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran. 3. Pengaruh media yang tidak adil. Jika media diperintah atau dikendalikan oleh pihak tertentu untuk memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap calon tertentu, hal ini dapat menjadi pelanggaran pemilu. 4. Pencemaran karakter atau desinformasi. Penyebaran informasi palsu atau pencemaran karakter yang ditujukan untuk merugikan calon juga dapat dianggap sebagai pelanggaran, terutama jika hal tersebut melibatkan pelanggaran etika dalam berkompetisi. 5. Pembelian suara atau praktek korupsi. Jika terdapat upaya membeli suara atau praktek korupsi untuk memengaruhi hasil pemilihan, hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap integritas pemilu. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki peraturan pemilihan umum yang berbeda, dan penilaian terhadap pelanggaran pemilu dapat bervariasi sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Lembaga pengawas pemilu biasanya bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menangani pelanggaran tersebut. Selain bentuk-bentuk pelanggaran yang telah disebutkan, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam konteks pemilihan umum. Pengaruh asing. Upaya pengaruh dari pihak asing dalam proses pemilihan umum dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ini dapat mencakup campur tangan dalam kampanye, penyebaran disinformasi, atau upaya lain untuk memanipulasi opini publik, pembatasan akses dan kebebasan berkampanye. Jika terdapat upaya untuk membatasi akses atau kebebasan berpendapat calon tertentu, misalnya dengan melarang pertemuan umum atau pembatasan media, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Penyalahgunaan dana kampanye. Penggunaan dana kampanye secara tidak sah atau melampaui batas yang ditetapkan dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ini termasuk penerimaan dana ilegal atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai, manipulasi hasil pemilihan, upaya untuk memanipulasi hasil pemilihan, misalnya dengan melakukan kecurangan dalam proses perhitungan atau pengumuman hasil,
merupakan pelanggaran serius terhadap integritas pemilu, diskriminasi pemilih, perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok pemilih tertentu juga dapat dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Perlu diingat bahwa penilaian terhadap pelanggaran pemilu memerlukan bukti dan dapat bervariasi berdasarkan interpretasi hukum dan regulasi setempat. Lembaga-lembaga pengawas pemilu dan sistem peradilan memiliki peran penting dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut. Kekuasaan secara tidak adil. Jika penguasa atau lembaga pemerintah menggunakan kekuasaan mereka untuk memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap calon tertentu, seperti penangkapan atau penyelidikan yang bersifat politis, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Pelanggaran privasi, penyelidikan atau penyebaran informasi pribadi calon secara tidak sah juga dapat dianggap sebagai pelanggaran, terutama jika bertujuan untuk merugikan calon tersebut secara politis. Ketidaknetralan lembaga pemerintah. Jika lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya bersifat netral, seperti aparat keamanan atau birokrasi, terlibat dalam kegiatan politis yang mendukung atau merugikan calon tertentu, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Penggunaan agama atau etnis dalam kampanye. Jika terdapat upaya untuk memanipulasi isu agama atau etnis untuk mendapatkan dukungan atau merugikan calon tertentu, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pemilu dan dapat menciptakan ketegangan sosial. Pengawasan dan transparansi yang kurang. Jika proses pemilihan tidak transparan dan tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran pemilu. Keterlibatan pemantau independen dan media yang bebas dapat menjadi kunci untuk menjamin integritas pemilihan. Penting untuk diingat bahwa independensi lembaga pengawas pemilu dan keberadaan mekanisme yang dapat menanggapi dugaan pelanggaran sangat penting dalam menjaga integritas pemilihan umum. Teknologi untuk pemilihan yang adil. Pemanfaatan teknologi, seperti e-voting atau penghitungan suara otomatis, harus diawasi dengan ketat untuk memastikan keamanan dan keadilan. Ancaman terhadap keamanan siber atau manipulasi teknologi dapat dianggap sebagai pelanggaran. Penindasan partisipasi pemilih. Upaya untuk menindas partisipasi pemilih, seperti pembatasan hak pilih atau intimidasi terhadap pemilih, dapat dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokratis harus dihormati. Ketidaksetaraan akses media. Jika ada ketidaksetaraan dalam akses calon terhadap media massa atau jika media didominasi oleh satu pihak, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran pemilu. Setiap calon harus memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pesan kampanye mereka. Pelanggaran etika kampanye. Pelanggaran etika, seperti kampanye hitam atau serangan pribadi yang tidak beralasan, dapat merugikan integritas pemilihan. Adopsi etika yang tinggi dalam berkompetisi sangat penting untuk menjaga proses pemilu yang sehat. Keterlibatan masyarakat sipil. Melibatkan masyarakat sipil dan kelompok pemantau pemilu dapat membantu mengungkap dan mengatasi pelanggaran pemilu. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam mengawasi proses pemilihan adalah langkah kunci untuk memastikan integritasnya. Penting untuk diingat bahwa pemilihan umum yang adil dan bebas dari pelanggaran merupakan dasar dari sistem demokratis. Lembaga-lembaga pemerintah, pengawas pemilu, masyarakat sipil, dan media memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan integritas dan keadilan. Pemilu yang berkualitas dan demokrasi yang berkualitas merupakan dua konsep terkait yang menunjukkan pada praktik dan proses yang mendukung sistem demokratis yang sehat. Berikut adalah penjelasan singkat untuk kedua konsep tersebut. Pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas merujuk pada proses pemilihan umum yang dilakukan dengan standar tinggi dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Aspek-aspek kunci dari pemilu yang berkualitas mencakup transparansi, keadilan, keamanan, dan kebebasan bagi pemilih dan calon. Sistem pemilu yang baik memberikan hak suara yang setara kepada seluruh warga negara, melibatkan partisipasi yang luas, dan memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak mayoritas. 2. Demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang berkualitas mengacu pada suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Aspek-aspek kunci dari demokrasi yang berkualitas mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, aturan hukum yang kuat, partisipasi politik yang inklusif, dan akuntabilitas pemerintah.
Demokrasi yang berkualitas juga menekankan pada perlindungan minoritas, kebebasan media, dan keterlibatan masyarakat sipil yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Keduanya saling terkait karena pemilu yang baik merupakan elemen kunci dalam sistem demokratis yang berkualitas. Pemilu yang transparan, adil, dan partisipatif membantu memastikan bahwa suara warga negara diakui dan dihormati, serta bahwa para pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada masyarakat yang mereka layani. Sebaliknya, demokrasi yang sehat menciptakan lingkungan di mana pemilu dapat berlangsung dengan baik dan hasilnya dapat dihormati. Partisipasi politik yang aktif. Demokrasi yang berkualitas mendorong partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses politik. Ini mencakup hak untuk memberikan suara, berorganisasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam keputusan publik. Partisipasi politik yang inklusif menciptakan representasi yang lebih baik dan memastikan bahwa kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat diakui. Kebebasan media dan informasi. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan kebebasan media yang kuat dan akses informasi yang terbuka. Media yang independen memainkan peran penting dalam